Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 2 akan melakukan praktikum Cloud Database Manajemen Basis Data. Sebelumnya perkenalkan kami dari anggota kelompok kami. Di sini ada Dias Dewa Saputra 2205 dengan NIM 2205 1214087. Saya ada Padilla Karisma Putri dengan NIM 2205 1214099 dan ada Ciboy Christian Cibarani dengan NIM 2205 1214100. Latar belakang. Aplikasi manajemen alat tulis kantor ATK menjadi sangat penting untuk memantau dan mengelola stok ATK secara efisien. Banyaknya kebutuhan akan ATK dalam kegiatan sehari-hari membuat toko ATK harus mampu mencapai keseimbangan stok dengan sistem pemantauan yang jelas. Oleh sebab itu, aplikasi manajemen menjadi krusial dalam mendukung hingga memastikan ketersediaan ATK yang memadai sesuai kebutuhan konsumen. Tools The Beaver. Definisi The Beaver. The Beaver adalah alat manajemen basis data open source yang mendukung berbagai jenis basis data, termasuk basis data relasional dan NoSQL. The Beaver menjadi salah satu aplikasi populer bagi pengembang, administrator basis data, dan profesional IT untuk mengelola basis data secara mudah dan cepat. Kemudian di fitur The Beaver ada yang pertama editor SQL. The Beaver menyediakan editor SQL yang kuat dengan fitur seperti penyelesaian kode, penyorotan sintaks, dan bantuan SQL. Yang kedua ada dukungan multiplatform. The Beaver adalah alat multiplatform yang dapat digunakan pada Windows, Linux, Mac, dan Solaris. Yang ketiga ada dukungan database. The Beaver mendukung berbagai basis data populer seperti MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, SQL Server, dan lainnya. Yang terakhir, dukungan ekstensi dan plugin. The Beaver dapat diperluas melalui plugin dan ekstensi yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan fungsionalitas aplikasi sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya di sini pada tahap implementasi, ini merupakan penerapan dari pembuatan aplikasi manajemen alat tulis kantor. Menggunakan tools di Beaver. Berikut merupakan tabel yang terdapat pada aplikasi tersebut. Antara lain, pertama di sini ada tabel jabatan. Ya. Yang pertama itu ada tabel barang yang berisi ID barang, nama barang, dan harga barang. ID barang di sini merupakan primary key dari tabel tersebut. Next. Selanjutnya ada tabel jabatan. Di sini ID jabatan sebagai primary key dan ada nama jabatan. Next. Selanjutnya ada tabel karyawan. Di sini NIP sebagai primary key, lalu ada nama pegawai, alamat pegawai, dan nomor telepon pegawai, serta ID dari jabatan itu sendiri. Next. Selanjutnya ada tabel pembeli. Di sini pembeli, ID pembeli sebagai primary key, lalu nama pembeli, alamat pembeli, dan nomor telepon dari pembeli itu tersebut. Next. Pada tabel penjualan, ada next ke penjualan. Nah, pada tabel penjualan ada ID penjualan sebagai primary key, NIP, lalu ID transaksi, dan ID barang. Dan terakhir di sini ada tabel transaksi dan ID transaksi menjadi primary key, lalu total transaksi dan tanggal transaksi itu sendiri.
Selanjutnya adalah hasil screenshot dari cara kerja aplikasi yang akan didemokan langsung oleh Adel. Oke, di sini ada implementasinya ke GUI. Di sini ada tabel ID barang, nama, harga. Nah, bisa diupdate, bisa ditambah datanya, misal dengan ID barang 16, kemudian nama. Contoh buku gambar dengan harga 7.000. Kemudian bisa disubmit. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian untuk update data, misalkan tip X ini diganti menjadi $3 dengan harga 3.000. Nah, bisa diupdate namanya sama update harga. Kemudian di refresh. Nah, akan muncul dengan ID barang 11, namanya spidol, dan harganya 3.000. Kemudian di sini ada kolom buat bisa mendelete tabelnya. Jadi misal buku gambar ini dihapus. Nah, setelah di refresh maka tabel tadi yang nomor 16 telah terhapus. Ini saja dari implementasi GUI kami. Sekian dari kelompok 2. Apabila terdapat pemaparan informasi yang kurang, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.